Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah nuhdiha khususan li ma'alif hadzal kitab li Syekh Abil Abbas wa usulihim wa furu'ihim wa li jami' asatizina khususan al-mawjuda bi hadzal qaryah annallaha yataghassahum birahmah wa yanfa'una bihim wa bi ulumihim wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqad qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin wa radhiyallahu anhum. Halaman 12 halaman 12 baris ke-14 tapi dari bawah. Halaman 12 baris ke-14 dari bawah, hitung diri dah. Wa yundabu lil musalli ayyakuna baina yadayhi satratun sulusa zira'in aw yabsutu musalla fa in ajaza khat'an ala salasati azru'in ila akhirih. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali materi pengajian fikih. Terakhir pembahasan masalah wajibnya syarat sah salat menghadap kiblat. Kalau kita di Mekah harus yakin ngadap kiblat. Kalau di luar Mekah termasuk di negara kita zon ada sangkaan kuat kita ngadap kiblat. Tapi terkadang ngadap kiblat kagak wajib. Satu, siddatul khauf, yaitu dalam kondisi kritis. Kritis ini zaman baheula, zaman dulu perang. Kalau dalam kondisi perang berkecamuk tetap wajib sholat walaupun kagak ngadep kiblat, Kalau zaman sekarang ini dalam kondisi banjir, gempa, maling dan lain sebagainya tuh, cuman biasanya kagak kita lakonin ini karena udah keburu panik duluan, biasanya udah dibatalin. Artinya kalau kita lagi sholat subuh 2 rakaat, baru serokaat tiba-tiba ada yang teriak banjir, kita kagak ngeh. Pas kita lihat ke bawah, bener tuh air udah didengkul, udah ada, saking husuknya sholat kagak tahu tuh. Terusin sholat sambil ngegandol TV, terus bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin terus aja, walaupun nggak ngadep kiblat.
walaupun nggak ngadep kiblat. Lagi gempa juga sama, cuman biasanya kagak bakalan kita lakonin karena udah panik duluan, udah dibatalin duluan, walaupun sholat wajib tuh. Begitu juga ketika kita lagi berada di suatu tempat, di rest area, di masjid, kita lagi pergi bawa tas, bawa laptop, bawa barang-barang berharga, kita taruh di samping. Nggak ada penitipan barang, kita taruh di samping kita. Nggak apa-apa tuh, tengokin sekali-kali lagi sholat, nggak makruh. Makruh itu nengok kalau nggak ada hajat, nggak ada keperluan, tengokin. Gini, udah gini lagi, nggak apa-apa. Kemudian ketika kita lagi sholat, pas lagi rokaat, mau naik rokaat kedua, diambil maling, uber tuh maling sambil sholat, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, terus baca surat, nggak belum ketangkep juga. Pas udah mau kita ruku, baru ketangkep, pegang tuh maling, ikat pakai tambang, kita sholat terusin, ruku, sujud, udah selesai, terserah kita datang, mau bawa ke polisi, mau digebukin, terserah dah tuh, boleh. Cuman biasanya kagak kita lakonin karena udah panik duluan. Itu cara teorinya seperti itu, prakteknya biasa kagak dah tuh. Itu pengecualian, walaupun nggak ngadep kiblat diperkenankan. Pengecualian yang kedua adalah sholat sunnah. Sholat sunnah boleh sambil naik kendaraan, boleh sambil jalan, udah sebelumnya, cuman belum dicontohin. Yang pertama naik kendaraan, sholat sunnah naik kendaraan, mau sholat sunnah apaan aja boleh, bebas, walaupun nggak ngadep kiblat, ngadepnya ke tujuan kita mau pergi kemana, walaupun perginya jarak deket. Misalnya kita ada rencana pengen ke kampung rambutan, berarti kan nggak belakangin kiblat. Kalau emang pergi naik motor, sebelum kita gas nyalain dulu, kemudian kita ngadep kiblat dulu, takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung ngegas motor. Kemana aja baca Fatihah, terus baca surah, walaupun belakangin kiblat, walaupun ngebelakangin arah kiblat. Entar ruku tundukin dikit aja, jangan sok belagu ke setang ya, jangan sok belagu, kecuali kita punya keahlian. Dikit ruku, itidal, sujudnya lebih berendah dikit, tapi jangan terlalu nunduk banget sampai ke setang. Tas salam nggak usah pakai nengok juga nggak apa-apa, yang wajibnya aja kita kerjakan tuh. Termasuk ketika tahiyat nunjuk nggak usah dikerjain juga nggak apa-apa ya tuh. Yang wajibnya aja, sampai 2 rakaat dan seterusnya boleh, walaupun membelakangi arah kiblat tuh. Atau di tengah jalan di lampu merah, pas lampu merah mampang misalnya nih, kita baru ingat, oh iya gue belum sholat duha tuh, belum sholat duha. Pas lagi merah masih memungkinkan kita ngadep kiblat, ngadep aja ke sono, bengkokin badan. Kalau emang malu pakai ngangkat tangan gini aja, Allahu Akbar, balik langsung gas tuh, baca Fatihah terus saja. Tuh jarang dilakonin itu, padahal kita sering naik motor. Daripada kita pakai headset musik, mendingan kita sholat sunnah tuh. Di mobil juga sama tuh. Di mobil kalau drivernya mungkin agak tunduk dikit, tapi kalau yang penumpangnya tunduknya agak bawaan dikit, agak bawaan ketika ruku dan sujudnya, walaupun membelakangi arah kiblat, pokoknya ke arah tujuannya aja. Kalau masih memungkinkan ngadep kiblat, kalau enggak. Ini sholat sunnah di kendaraan. Boleh juga sholat sunnah sambil jalan kaki. Saya belum pernah praktekin ini. Kalau yang ini sambil jalan kaki, walaupun jarak bepergiannya nggak jauh, cuman ke Mangga Besar, ke Ragunan, atau ke Stekpi kalau masih ada, kemudian juga ke Pasar Minggu, Pasming, walaupun deket boleh sambil jalan. Cuman kalau sholat sunnah sambil jalan kaki, wajib ngadep kiblat, 1 ketika takbiratul ihram, 2 ketika ruku, 3 ketika sujud. Selebihnya boleh sambil jalan, walaupun nggak ngadep kiblat. Termasuk duduk antara 2 sujud dan iktidal. Cuman duduk antara dua sujud dan iktidal itu nanggung kalau sambil jalan. Biasanya disempurnain ngadep kiblat. Intinya ketika berdiri sama tahiyat akhir boleh sambil jalan. Nih saya contohin, saya mau pergi ke Pasar Minggu nih, mau Pasar Minggu depan rumah nih, mau sholat sunnah, Allahu Akbar,
Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirobbilalamin, arrahman, terus pas sampai mau ruku berhenti dulu, ngadep lagi, iktidal, sujud biasa sempurna, kemudian naik rakaat kedua, jalan aja lagi, Bismillahirrahmanirrahim, terus sampai tujuan, sampai tujuan. Itu diperbolehkan tuh model begitu tuh. Cuman ya paling orang melihat nih orang stres apa, orang stres apa. Paling kalau orang yang nggak tahu dibilang stres tuh. Maka solusinya kita panjangin tuh bacaan. Misalnya kita dari sini nih, dari sini mau ke pasar Minggu jalan kaki, dari sini Fatihah, menghadap kiblat, jalan, baca surah, ketemu Masjid Al-Ikhlas tuh, baru kita ruku, masuk dulu ke masjid. Numpang ruku sama sujud, jalan lagi, terus taruh rakaat kedua, nyumpang ruku sujudnya di Masjid At-Taqwa, Jalan Raya Pasar Minggu tuh, rakaat sujud duduk, jalan lagi sampai tahiyat akhir. Cuman kalau yang nggak ngerti pasti dianggap kita aliran baru. Ini orang ruku sujud doang sholat bisa jalan lagi tuh. Cuman yang kagak paham, mukanya khawatirnya jadi fitnah kalau dipraktekin di masyarakat kita, kalau pada kagak tahu. Kalau mau praktekin tuh di pedalaman, anak-anak gunung lagi di hutan tuh, boleh tuh coba kita praktekin tuh, boleh, asal dengan catatan ngadep kiblat, ruku dan sujud sempurna ngadep kiblat, selebihnya boleh sambil jalan. Jadi gerakan tidak membatalkan sholat, asal kagak ngomong selain bacaan-bacaan yang dianjurkan tuh sholat sunnah, hanya sholat sunnah bukan sholat wajib. Selanjutnya, wayundabu, dan disunahkan lil musolli, bagi orang yang sholat, apa ayyakuna, bahwasanya ada baina yadaihi, di hadapannya ketika sholat, sutroh, penghalang, sulusa ziroin, tingginya itu 2/3 hastah. Jadi dianjurkan kalau kita sholat sendiri, khususnya kalau sholat sendiri itu di depan kita ada penghalang supaya orang kagak ngeliwat. Sutroh tingginya 2/3 hasta, 1 hasta segini tuh, dari ujung telunjuk jari tengah sampai ke siku, ini 1 hasta, 2/3 segini dah tuh, ya semeja dah nih, ukuran meja begini tingginya nih, ukuran tinggi segini nih. Ukuran tuh udah ada tuh sutroh tuh, ukuran segitu tuh sutrohnya itu kalau sekarang kan udah didesain begitu tuh. Kalau zaman dulu diperbolehkan satu pakai tongkat, pakai tembok. Kita sholat di depan tembok, berarti tembok sutroh kita, penghalang kita. Atau di tiang, di depan tiang. Atau pakai tongkat, atau pakai itu tuh ditancebin di depan. Cuman bagusnya jangan di tengah posisinya, di kanan atau di kiri. Berarti nih, kalau ini sutroh saya meja, saya di sini. Sutroh di sini, atau di sini posisinya. Utamanya di kanan atau di kiri, bukan di tengah, tapi boleh-boleh aja di tengah, utamanya di kanan atau di kiri. Itu sutroh 2/3 hasta. Atau boleh juga tas, ransel, sekarang kan tinggi-tinggi tuh, diriin aja di depan, taruh di depan ransel. Atau laptop, taruh aja depan, diriin. Atau meja, apaan aja taruh, kursi, taruh aja depan. Atau kali aja lagi ngangon kambingnya diriin di depan, sama aja udah. Penghalang, intinya Pak, penghalang tuh, penghalang. Au ya besuto musola, atau menghamparkan tempat sholat, yaitu semacam sajadah. Sajadah yang panjangnya itu 3 hasta maksimal 3 hasta, berarti kalau 1 hasta setengah meter berarti 1,5 meter itu panjangnya maksimal, panjang maksimal, jangan terlalu kepanjangan. Itu sajadah kalau nggak ada. Fa'in ajaza khotoan ala salasati azruin, kalau kagak ada sejadah, bikin garis yang panjangnya itu 3 hasta, 1,5 meter. Garis itu sebenarnya memanjang ke depan, dari tumit ke depan 1,5 meter maksimal. Cuman nggak apa-apa garisnya itu melebar, dapat kesunahan. Kalau di kita jarang yang begini, kebanyakan melebar kayak gitu tuh. Dibikin garis penghalang. Nah, kalau kita sholat sendiri memakai sutroh begitu, sholat di depan tembok, sholat di depan tiang, atau sholat di depannya ada meja, atau kalau berjamaah di depannya makmum yang lain itu juga menjadi sutroh buat dirinya.
Nah kalau udah model begitu memakai sutroh, payahrumu al-mururu hina izin, maka haram bagi orang yang balik dan berakal melewati di antara dirinya dan sutroh ketika itu. Berarti kalau kita sholat, ngodap sini nih sholat, nih sutroh saya sini, maka haram orang lewat sini nih. Tapi kalau sini nggak apa-apa, ngelewati sutrohnya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang bawa haram itu di sini, diharamkan melewat sutrohnya. Bahkan karena diharamkan melihat seseorang di hadapan sutrohnya, wayundabu dabul mari bil ashali, disunnahkan menolak atau mencegah orang yang nekat mau meliwat dengan sesuatu yang lebih mudah. Jadi sunnahnya tuh karena memang diharamkan melewat, maka kalau ada yang nekat liwat, kita cegah semampu kita yang paling mudah. Wa yazidu qadrul hajati kasoil, dan kalau memang nekat juga terserah kita, dikerasin. Pa'in mata pahudiroh pahadaroh, kalau memang yang dicegah itu mati, maka mati tersia-siakan. Nih maksudnya begini nih, kalau dalam hukum Islamnya kita udah pakai sutroh, kemudian ada yang lewat padahal haram di sini, maka sunnah kita cegah dengan cara kita begini, kek terserah. Kalau nekat juga pegangin lagi, cekel. Nekat juga tonjok, kalau nekat juga tuh ternyata mati. Tonjokan Nabi Musa. Nabi Musa kan sekali nonjok mati orang tuh, ditonjok mati, nggak tanggung jawab kita, dia mati sia-sia. Tapi jangan dilakonin ya, jangan dilakonin. Nih kalau cerita ada kejadian model begitu tuh, jadi tahan dulu beginiin, terserah mau pegang lehernya kek, tahan dadanya, gitu. Jangan kaku, orang ngeliwat didiemin aja beginiin, tahan. Kalau emang nekat juga pegang pundaknya, tahan tuh. Termasuk walaupun anak bocah sekalipun, walaupun anak kecil, kalau kita malah girang bocah kita bercanda di depan kita, lucu banget tuh bocah, sampai kita nyengir sendiri lagi sholat, padahal tahan tuh. Kenapa kok ditahan? Karena Rasulullah pernah ketika beliau lagi sholat di depan tembok itu sebagai sutroh beliau, tiba-tiba ada kambing mau lewat nih, maka Rasulullah maju ke depan agar kambing tersebut nggak nerusin tuh ke depan. Tapi ini kambing nekat juga mau masuk juga, nyelonong di celahnya, masih ada celah. Ini Rasulullah maju lagi ke depan, nekat juga kambing, sampai mentok badan Rasulullah dengan tembok. Kambing lewat belakang karena nggak bisa jalan, baru Rasulullah mundur lagi tuh. Sampai segitunya tuh menahan sesuatu yang lewat. Itu kambing, bukan manusia tuh, bukan manusia, apalagi manusia. Tahan tuh. Kalau kita make sutroh tuh, kita tahan, pegangin. Kalau masih nekat juga tuh bocah jewer, nggak apa-apa, asalkan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Kan begini sekali doangan tuh, balik lagi. Kecuali kita giniin tuh, nah 3 kali berturut-turut batal dalam mazhab Imam Syafi'i. 1 giniin 3 kali berturut-turut batal. Kalau cuma megang ini enggak tuh, pegang lama, tahan, giniin lagi menurut batas kemampuan kita. Tapi itu kalau kita udah pakai sutroh, kita sholat di depan tembok atau di depan tiang, atau kita pakai sejadah dengan cara-cara yang tadi tuh. Pa'in lam yakun sutrotan au taba'ada anha kuriha al mururu walaisa lahu adabu. Kalau kita sholat nggak pakai sutroh, ini diubinnya langsung di tengah, nggak pakai apa-apaan, sholat di tengah, Allahu Akbar, maka orang liwat di depan dia nih nggak haram, nggak, walaupun diciledin dia nggak haram, makruh hukumnya. Salah sendiri kenapa sholatnya ceroboh, nggak pakai sutroh, nggak pakai penghalang tuh. Karena hukumnya nggak diharamkan meliwat di depan orang sholat, disebabkan karena kecerobohannya tidak memakai penghalang, maka tidak boleh buat dirinya menahan, nggak boleh giniin, nggak punya hak dia, nggak boleh tahan. Salah lu sendiri kenapa sholat nggak pakai penghalang tuh, nggak pakai penghalang orang liwat. Kenapa nggak pakai sejadah? Kenapa nggak di depan tembok? Kenapa nggak di depan tiang? Kenapa nggak ditaruh tongkat di depan atau tas dan lain sebagainya tuh. Kalau emang polosan begitu aja, artinya seseorang ngelewati depannya makruh.
Dan kalau makruh berarti kita nggak bisa mencegah, atau kita pakai penghalang, cuma penghalangnya terlalu jauh, melebihi 1,5 meter. Contoh tuh, Aak sholat di situ, temboknya di sini, temboknya di sini kan jauh banget itu. Kemudian ada orang lewat depan Aak, nggak haram, makruh, dan nggak boleh dicegah. Lah saya sholat pakai sutro, tembok kejauhan, kejauhan, melebihi 1,5 meter, tuh kejauhan. Itu berkaitan dengan masalah sutro. Walau wajadah, apabila menemukan pisopin di dalam barisan, purjatan akan kekosongan, lowong, palahu al-mururu liyastarha, maka boleh bagi dirinya untuk melewati orang yang sedang sholat untuk menutupi kekosongan tersebut. Ini pengecualian yang kedua. Dia pakai sutroh atau berjamaah, kan makmum depannya kan sutroh dia, ada barisan kosong di depan, ada yang lewat di depannya tuh, nyuncug aja ngisi kekosongan. Nggak usah pakai marah kita, nggak boleh kita larang, kita cegah. Kenapa? Lah salah-salah sendiri kita. Kenapa bukan kita yang ngisi kekosongannya maju ke depan? Bukan kita juga yang ceroboh. Maka nggak boleh diterjak dari belakang juga, nggak masalah, nggak apa-apa, sah-sah aja kalau bicara sah. Cuman walaupun kita lakonin nggak biasa, walaupun kita lakonin kagak biasa. Jadi itu pengecualian tuh. Walaupun dipakai sejadah, walaupun dipakai sutroh, tapi kalau dia lagi berjamaah kemudian ada celah di depan kosong nggak diisi, maka orang lain boleh masuk walaupun melewati dirinya tuh. Dan dia nggak punya hak menahan. Yang kedua diantaranya sholat di jalanan, kayak di pintu pakai sejadah, di pintu Allahu Akbar, lewatin aja nggak apa-apa, nggak apa-apa, walaupun dia pakai sejadah, walaupun pakai sutroh. Kenapa? Salah sendiri. Kenapa di depan pintu tempat ngeliwat, karena kecerobohan. Itu pengecualiannya berkaitan dengan masalah sutroh. Babu sifatis sholati, adapun ini bab menerangkan tentang sifat tata cara sholat. Sekarang masuknya tuh berkaitan dengan rukun dan kesunahan lagi sholat. Yundabu disunahkan apa ayyakuma, bahwasanya berdiri laha untuk melaksanakan sholat, ba'da parogil iqomati, setelah selesainya qomat. Jadi kalau dalam mazhab kita nih Imam Syafi'i, kan kalau kita udah standby di masjid sambil duduk nungguin qomat, kemudian qomat, jangan diri dulu katanya. Anjurannya qomat selesaiin dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya la sholah, ya lal falah, qad qamati sholah, qad qamati sholah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baru diri. Kalau bisa doa dulu. Doa dulu tuh, doa dulu seperti doa azan, baru diri. Cuman kalau kita praktekin zaman sekarang nggak kebagian barisan pertama. Pertama biasanya tuh. Sebab kalau dalam mazhab yang lain, Imam Abu Hanifah diantaranya ala shawab, beliau ketika lapat qad qamati sholah diri, qad qamati sholah diri, baru diri. Jadi beda-beda khilafiyah. Kalau di kita setelah selesai qomat sempurna baru berdiri anjurannya tuh. Wa yundabu as-sopul awal, dan disunahkan sop yang pertama. Disunahkan sop yang pertama kalau memungkinkan di barisan yang pertama. Jangan sampai terjadi barisan itu kita kosong dari barisan, cuma sendiri. Wa taswiyatus sufuf, dan meratakan barisan. Walil imami akadun, dan bagi imam sangat dikuatkan. Bagusnya sebelum sholat barisannya dilurusin dulu. Yang paling sangat dikuatkan itu imam, ngecek barisannya udah lurus apa belum. Tapi biasanya kalau yang nggak biasa agak kaku kita. Kalau yang biasa ngadep dulu kayak makmum tuh. Supupakum fa inna taswiyatas supub minta mami sholat, barisannya diluruskan. Kalau konon katanya kalau Sayyidina Umar kalau sholat berjamaah nggak pakai ngomong, pakai pedang. Pakai pedang. Jadi ditumit belakangnya tuh, diginiin pedang ini, seret, yang nggak lurus ya kena resiko tuh, resiko. Jadi patokan tumit belakang, bukan depan. Kalau depan mah banyak yang ngacir ya, ngacir. Kalau sepatu nomor 45 kan tinggi panjang, yang kesianan 39 yang pendek.
berarti yang 45 kena tuh, hitungannya tumit. Nah, tumit belakang tuh, rata enggaknya tuh, bukan kaki bagian depannya. Itu pakai pedang sampai ngelurusin barisannya, barisannya tuh. Paling kagak untuk diri kita masing-masing makmum meluruskan barisannya tuh. Dan mengisi kekosongan sop, wa itmamu sopil awwali, dan mengisi kekosongan sop yang pertama. Isi dulu tuh yang pertama. Jangan berdiri sendiri ketika lagi sholat berjamaah, karena nggak dapat fadilah berjamaah. Sayang kalau sendirian. Sop pertama gimana kalau sop pertama udah penuh, kita datang sendiri nih, nggak kebagian, sendirian doangan. Kalau sholat di belakang sendiri nggak dapat fadilah berjamaah, tapi sah kan, sayang tuh. Maka anjurannya adalah narik orang yang di depan, bayar mundur ke belakang. Mundur ke belakang, tapi dengan catatan barisan yang di depannya itu lebih dari 2 orang. Ditarik 1, dia tinggal 2. Jangan cuma 2, ditarik 1 egois, jadi sendiri, kesianan itu. Minimal 3 tuh, kita tarik 1 tinggal 2. Nariknya setelah takbiratul ihram tuh, 1, kedua syaratnya tuh. Dan yang ketiga, kita cari yang kira-kira paham. Kalau kita tarik, dia tahu keinginan kita untuk mundur, karena nggak setiap orang paham. Khawatirnya kita tarik, dia malah nengok, ada apaan nih, ada apaan nih, batal, kesianan tuh. Kalau orang kagak paham, malah bisa bikin ragu orang tuh. Nih contoh, Rama sini mak, ini berdiri, nih ngadep sono dah, contoh kiblat belah sono tuh. Ini udah penuh semua nih, barisan penuh, saya datang, cuma pengen sholat sendiri, nggak dapat fadilah berjamaah. Saya cari orang, wah kayaknya yang paham Rama nih. Saya di sini pepet di sini tuh, mau di sini atau di situ. Kemudian saya takbir, Allahu Akbar, baru saya tarik. Ente paham mundur, tuh, turun lagi. Nah, tapi mundurnya jangan begini ya. 1, 2, 3 batal. Tuh, 3 kali gerakan mundurnya. 1, 2, diam dulu. Kalau emang belum rata, mundur lagi. 1, 2. Nah, nggak apa-apa tuh. Mundur terus sampai 1000 rangka juga nggak apa-apa, asal caranya 1, 2, 1, 2 gitu aja, berhenti tuh. Wajihatu yaminil imami abdolu, dan arah kanan imam lebih utama. Jadi lebih utama belilir sono ya, dibandingkan beludik. Di beludik katanya tuh. Jadi kalau seandainya satu sopnya lurus, kita punya pilihan kanan imam apa kiri imam, mendingan kanan imam. Nah, lebih utama katanya, lebih utama. Tapi lebih baik kiri imam barisan pertama dibandingkan kanan imam barisan kedua. Ini kalau barisan sama tuh, maka lebih utama kanan imam. Makanya yang tinggal di belilir tuh diuntungin, itu dia diuntungin karena posisinya selalu ada di kanan imam dibandingkan yang tinggal di beludik. Tapi jangan pada berebut, tadi bersono kosong lagi, bersono kosong, kagak ribet juga urusannya tuh. Ini kalau bicara memilih tuh, sopnya udah penuh, yang paling utama adalah yang kanan dibandingkan yang kiri. Kemudian setelah itu sumayanwi biqalbihi, sumayanwi biqalbihi, kemudian niat di dalam hatinya, niat di dalam hati dirinya ketika mau sholat. Fa in kana faridotan wajaba niyatu fi'lis sholati, kalau sholatnya itu wajib maka niat mengerjakan sholat, yang kalau diungkapkan dengan kata-kata usolli, sejak abdi sholat, saya bermaksud sholat, saya niat sholat, gitu aja udah tuh, bikin simple. Usolli kalau bahasa Arabnya. Wa kaunuha fardon, dan adanya sholat itu fardu, usolli fardo. Wa ta'inuha zuhron au asron au jum'atan, dan menentukan sholatnya zuhur, asar atau jumat. Kalau kita sholat isya berarti usolli fardol isya'i, udah cukup begitu doang yang wajib tuh. Sepintas di dalam hati, tapi nggak usah terucap. Di dalam hati kita terbesit, yang kalau diungkapkan kata-kata usolli fardol isya'i, usolli fardol subhi, usolli fardol zuhri, usolli fardol asri, DSD dan seterusnya yang wajib. Itu yang wajib 3 doang. Kalau sholatnya sholat wajib, sholatnya sholat fardu 3. Selebihnya
embel-embelnya itu hukumnya anjuran sunnah, nanti akan disebutkan di depan. Makanya buat yang was-was niat, mendingan ini aja udah simple. Saya niat sholat fardu zuhur, saya niat sholat fardu asar, saya niat sholat fardu Jumat, dan seterusnya. Udah begitu aja, simple di dalam hati, udah sah hukumnya itu. Wa yajibu qanu zalika bitakbiri payuhdiruhu fi zihnihi hatmam. Wajib hukumnya membarengi niat tersebut ketika takbir dengan dihadirkan di dalam hatmi, di dalam zihni, dalam hati, hatman wajib. Ini yang disebut muqaranah hakiki. Ini agak ribet ini. Jadi kalau kita pengen muqaranah hakiki, ngebarengin. Jadi ketika kita ngucap lapat hamzahnya, lapat Allahu Akbar, Allah, itu udah mulai start niat. Berakhirnya niat ketika lapat rohnya lapat bar, selesai niat kita. Jadi bareng. Mulai niat bareng dengan lapat takbir hamzahnya lapat Allah, berakhirnya selesainya ketika rohnya lapat akbar. Atau yang kedua, kalau kita udah Allah, niat kita udah selesai, ulang lagi niat sampai berakhir ngucapin lapat rohnya lapat akbar. Jadi ketika ngucap lapat Allahu Akbar, hati kita nggak kosong, semuanya niat. Intinya tuh itu muqaranah hakiki. Susah tuh, ntar bikin was-was, Allah nggak jadi lagi, Allah nggak jadi lagi, kesianan makmumnya tuh. Maka cukuplah, kata Imam Nawawi, muqaranah urfi, menurut adat. Yang penting niat kita ada antara hamzahnya lapat Allah dan rohnya lapat bar, gitu aja dah tuh. Walaupun di awalnya doangan Allah, niat kita udah selesai, ketika nyempat akbarnya nggak pakai niat lagi, sah. Atau ketika lapat Allah kita belum niat, pas baru niat, bar, selesai. Sudah, udah bikin simpel aja, itu katanya tuh dipermudah. Yang penting niat kita ada di tengah-tengah ketika kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar, antara hamzah lapat Allah, rohnya lapat akbar tuh, rohnya lapat akbar. Itu niat. Wa yatalaffazu bihi nadban, dan mengucapkan hukumnya sunnah. Kalau niat diucapkan sunnah, biasanya tuh dulu meraktekin tuh, kalau sekarang jarang yang meraktekin mah, udah langsung Allahu Akbar. Kalau dulu kan usolli pada zori arba rakaat mustaqbil qiblat Allah. Nah, itu namanya, itu sunnah ngucapin sebagai warming up, pemanasan. Duh, kita bakal masuk di dalam sholat sebagaimana apa namanya, lomba lari, biasanya ada hitungannya 1, 2, 3, pas dornya itu start. Nah, makanya begitu, pas kita sebelum ini panasan dulu, sholli pada zuri arba rakaat mustaqbil qiblat, pas Allahu Akbarnya ini yang startnya sholat tuh. Maka disitulah niat, karena niat itu adanya di awal ibadah. Awal ibadah sholat adalah ngucap takbiratul ihram, maka ketika takbir itulah niat. Nah, dalam versi mazhab kita Imam Syafi'i, wa yaksiduhu muqarinan li awali takbir wa yastashibuhu hatta yaprugohu. Ini udah dijelaskan tadi, dan harus membarengi ketika awal takbir sampai selesai takbir. Yang udah disebutkan tadi ada 2 cara. Muqaranah hakiki, harus takbirnya, niatnya itu diawali ketika ngucapin hamzahnya lapat Allah dan berakhir ketika ngucap rohnya lapat akbar. Ini agak ribet, agak sulit. Yang dianggap cukup adalah muqaranah urfi. Yang penting di tengah-tengah lapat takbir hati kita niat, itu aja udah, dibikin simpelnya tuh. Wala yajibu at-ta'arud li adadi rokaat, kagak wajib meniatkan bilangan rokaat, nggak wajib. Arba'a rokaatin, salasa rokaatin, rokaataini, kagak wajib. Jadi boleh-boleh aja, usolli pada zuhri, udah gitu doang cukup. Walal idopa ilallah, juga tidak diwajibkan disandarkan kepada Allah, lillahi ta'ala, nggak wajib. Kenapa kok 2 ini nggak wajib rokaat? Karena udah ketahuan di mana-mana kita sholat asar berapa rokaat? 4 rokaat, anak bocah juga tahu, jadi nggak nyebutin juga nggak masalah, nggak masalah tuh.
Makanya yang kedua, enggak diwajibkan lillahi ta'ala. Lah kita mah udah tahu yang namanya sholat pasti karena Allah. Karena Allah, makanya enggak wajib menyebutkan lillahi ta'ala. Walal ada awil kodok, juga kagak wajib ngucapin adaan, kodoan, dibayar tunai, dibayar ngutang, misalnya kagak wajib. Kagak wajib. Sholat aja, nanti dengan sendirinya akan jadi. Kalau emang kita sholat pada waktunya itu ada. Pada apa? Di luar waktunya bisa jadi kodok. Cuman bal yunda buzalika, akan tetapi disunahkan semua itu. Cuma sunnah STMJ, susu telur madu jahe, itu komplit. Usolli pada zuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati makmuman adaan lillahi ta'ala. Misalnya tuh hukumnya sunnah, embel-embelnya semuanya tuh. Selanjutnya, wa ingkanat nafilatan muakkotatan wajaba at-ta'yinu. Kalau sholatnya sholat sunnah yang mempunyai waktu, maka yang wajib terbesit ketika niat at-ta'yin, menentukan sholatnya, kaidin seperti id, wa kusupin dan gerhana, wa ihramin dan sholat ihram, wa sunnati zuhri dan sunnah zuhur, wa ghairi zalika dan lain sebagainya. Dan tidak wajib menyebutkan kesunahan. Jadi kalau sholat sunnah yang wajib cuma dua, nentuin sholatnya, nentuin sholatnya sama niat sholat. Jadi sah saja kalau sholat duha, usolli duha, duha kan punya waktu tuh, usolli tahajjudah, usolli witroh, usolli idil adha, usolli idil fitri. Udah cukup, cuma dua yang wajib. Niat mengerjakan sholat sama sholatnya tuh. Kalau sholat sunnah yang mempunyai waktu. Wa in kanat munafilatan mutlaqatan ajza'ahu niyatus sholati. Apabila sholatnya sholat sunnah mutlak, nggak punya waktu, nggak ada sebabnya, maka cukup niat sholatnya usolli. Ini sholat iseng tuh. Kita lagi bingung tengah malam sholat apaan lagi ya. Tasbih udah, tahajud udah, witir udah, apaan aja, iseng sholat dah, usolli udah, gitu aja. Jadi sholat tuh, sholat apaan? Sholat sunnah mutlak, namanya sholat sunnah mutlak umum. Nah itu ngucapin usolli aja udah cukup. Jadi kesimpulannya berkaitan dengan masalah niat, kalau sholatnya sholat wajib, maka tiga yang wajib terbesit di dalam hati kita. Satu, mengerjakan sholatnya kalau diucapkan dengan lafaz usolli. Kedua, nyebutin keparduannya, pardo. Tiga, tentuin sholatnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya atau jumat. Tentuin tuh. Kemudian kalau sholat sunnah tergantung sholatnya. Kalau sholat sunnah yang mempunyai waktu, hari raya, atau punya sebab gerhana, maka dua doang yang wajib terbesit, usolli idil adha, usolli duha, usolli witri. Nggak wajib nyebutin kesunahan. Kalau sholat sunnah mutlak, satu doang yang wajib terbesit, usolli, bermaksud sholat, itu doang tuh. Itu yang bicara wajibnya aja. Walaupun kita nggak biasa, kita biasa yang komplit, yang komplit tuh, bilangin rokaat walaupun sholat sunnah sekalipun tuh. Selanjutnya, walau saka ba'da takbiri pin niat, apabila seseorang ragu-ragu setelah takbir di dalam niat, au fi syartiha atau di dalam syarat niat, payumsik, maka tahan dulu. Pa in zakaroha qabla fi'li ruknin wa qasurul paslu, apabila dia keburu sadar ingat sebelum mengerjakan rukun dan nggak terlalu lama pemisahnya, lam tabtul, maka tidak batal. Wa intola, apabila terlalu lama, au ba'da ruknin kauliyin au fi'liyin, atau setelah mengerjakan rukun kauli dan fi'li, batolat, maka hukumnya menjadi batal. Kalau cerita niat ragu, ini vital. Kalau masalah niat kan vital banget. Kita habis takbiratul ihram, Allahu Akbar, lagi baca doa iftitah, belum melakukan rukun, yaitu baca Fatihah.
Lalu kemudian kita ragu, tadi niat nggak ya? Tadi niat nggak ya? Tadi niat nggak ya? Tadi niat nggak ya? Nggak terlalu lama tuh. Kemudian habis begitu keburu inget, oh iya tadi niat, lanjut sholatnya. Lanjut sholatnya udah sah. Kalau keburu inget bahwa dia niat, keburu niat. Berbeda kalau wa intola au ba'da ruknin kaulin, kecuali lama banget, Allahu Akbar, habis takbir langsung ragu, niat nggak tadi ya? Niat nggak ya? Niat nggak? Lama banget. Kita selesai belum yakin juga, batal. Ulang lagi dari awal. Tuh. Atau udah terlanjur membaca Fatihah, lagi baca Fatihah ragu, tadi niat nggak ya? Tadi niat nggak ya? Udah ulang lagi dari awal. Udah terlanjur melakukan rukun selanjutnya tuh. Karena rukun Fatihah ini dikerjakan di dalam keraguan rukun sebelumnya. Ulang lagi dari awal. Apalagi ragunya ketika ruku dan sujud, ulang lagi dari awal. Kalau timbul keraguan model masalah niat tersebut tuh. Berbeda kalau ragu rukun yang lain, nanti akan ada di babnya. Selanjutnya, walau kotoan niyata, apabila dia memutuskan niat, au azama ala qot'iha, atau azam bercita-cita memutuskan niat, au saka, atau ragu-ragu hal koto'aha, atau memutuskan niat, aula awanawa pirokaatil uha koto'aha pisaniyah, atau niat pada rokaat pertama memutuskannya di rokaat kedua, au allaqal huruja, atau mengaitkan keluar dari sholat bima yujadu fi sholat, dari sesuatu yang ada di dalam sholat yakinan dengan yakin, au tawahuman, atau sangkaan tipis, kaduhuli zaidin, seperti masuknya Zaid, batolat maka batal sholatnya. Ini berkaitan dengan niat. Pertama, walau kotoan niat, ketika lagi sholat nih, lagi baca Fatihah, udah sholat, selesai sholat, mutusin niat, berarti itu udah sholat, maka dengan sendirinya batal. Bukan udah selesai, bukan batal lagi, udah selesai, nggak sah sholat, ulang lagi dari awal. Kalau ada niatan model begitu, au azama ala piqotiha, atau ada azam rencana, entar putusin sholat, entar bahasanya tuh, entar putusin sholat, maka dengan seketika langsung putus sholatnya. Ausaka hal koto aula, atau ragu, kita lagi sholat nih, temen ada yang nyamper lagi sholat isya, temen yang nyamper mau tahlilan 7 hari, kemudian kita terusin jangan, udah jangan terusin, jangan terusin tuh kalau cerita begitu tuh. Kenapa? Karena udah batal, udah nggak sah. Kita udah menghilangkan niat tuh, memutuskan niat. Hal koto'aha, au nawa fi raqatil ula koto'aha pisaniyah, atau niat kita lagi rokaat sholat subuh rokaat pertama, lalu dalam hati terbesit, entar rokaat kedua ane putusin sholat maka dengan sendirinya langsung putus sholatnya seketika tuh, nggak menunggu rokaat kedua lagi. Au Allah kalau huruja bima yujadu fi sholati yakinan au tawahuman kaduhuli zaidin, atau mengaitkan keluar dari sholat dengan suatu kejadian walaupun kejadian ini nggak terjadi. Tuh. Contoh, kita nungguin temen nih, ada urusan bisnis, cuman nggak datang, akhirnya kita sholat isya. Pas rokaat pertama atau kedua kita niat dalam hati, kalau si anu datang ane putusin nih sholat, maka dengan sendirinya jadi putus sholatnya, walaupun si anunya itu kagak datang, walaupun si anunya nggak datang tuh. Itu kalau mutusin sholat. Beda kalau niat ngebatalin sholat, nggak batal. Tar rokaat pertama, rokaat kedua gue batalin dah, nggak batal selama belum melakukan pembatalan sholat. Beda ya, ini mutusin sholat, udahan sholat, mutusin sholat. Beda kalau niatnya itu membatalkan sholat. Ntar rokaat kedua gue makan roti, ntar rokaat ketiga gue teriak-teriak, nggak batal tuh, selama nggak ngelakonin tuh semuanya tuh. Ini membatalkan sholat, beda dengan yang tadi itu memutuskan sholat. Walau ahroma bizohri, apabila seseorang takbiratul ihram sholat zuhur qabla zawali, sebelum tergelincirnya matahari, aliman
halnya dia mengetahui, lam yanakid maka tidak sah, au jahilan atau tidak tahu, in akodat naplan maka menjadi sunnah. Ini kalau kita sholat zohor tinggal 2 menit, kita emang udah udah kerajinan banget pengen sholat, udah getol pengen sholat, takbir duluan, Allahu Akbar, padahal zohor kurang 2 menit. Kalau memang ada faktor kesengajaan, kita tahu zohor kurang 2 menit, maka batal sholatnya, nggak sah, nggak sah hukumnya tuh. Tapi kalau kagak tahu, yang udah kagak tahu, kita udah selesai sholat, ternyata dia bilangin, lah lu 2 menit lagi mau zohor, udah takbiratul ihram, sah sholatnya, cuman jadi sholat sunnah. Nah, jadi sholat bukan sholat zohor, tapi sholat sunnah. Tinggal analogiin, dikiasin dengan sholat yang lain. Sebelum subuh kurang 2 menit subuh kita sholat, kagak tahu kalau belum subuh, udah selesai subuh baru dibilangin inti sholat subuh belum masuk waktu subuh, maka hukumnya sah tapi jadi sholat sunnah, maka subuhnya diulang lagi. Itu kalau nggak tahu, tapi kalau tahu nggak sah. Walabzut takbiri muta'ayyanun bil arabiyati, kemudian setelah niat dibarengi dengan takbir, maka menceritakan tentang takbiratul ihram. Rukun selanjutnya cerita takbiratul ihram, yaitu takbir lafaz Allahu Akbar, ihram artinya larangan. Jadi makna takbiratul ihram takbir larangan, karena segala sesuatu yang halal kita lakukan, yang boleh kita lakukan sebelum sholat, kalau dilakukan setelah takbir maka jadi batal sholatnya, maka disebutlah takbir larangan tuh. Makan, minum, ngobrol, nyolek bini, hukumnya boleh sebelum takbir. Tapi coba takbir Allahu Akbar kita lakonin, batal sholat kita, maka disebutlah takbiratul ihram. Walabzut takbiri muta'ayyanun bil arabiyati, lapas takbir ditentukan dengan harus bahasa Arab. Wahwa adapun lapas tersebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, au Allahul Akbar. Jadi akbarnya boleh dinakirohkan, boleh pakai makrifat alif lam, Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Menjarang yang kedua kita pakai, yang pertama mulu. Ini lapat 2 ini jangan diganti, walaupun maknanya nggak jauh. Seperti lapat Allah diganti Ar-Rahman. Gue dapat tahun-tahun sholat, kadang-kadang Allah mulu bikin yang baru, model baru, Ar-Rahmanu Akbar. Nah, gak sah karena dirobah. Atau akbarnya diganti A'zam, A'zam Maha Agung, Allahul A'zam, maka gak sah. Insya Allah panjang lebarnya kita lanjut pada pertemuan yang akan datang berkaitan takbiratul ihram. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati ikdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak ragibun fi ridak mustaslimun liqadak
faktubni min auliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asbiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin.